listening www.bsfm.com. BSC Radio, curiakan harimu. Selamat siang dan salam sejahtera untuk seluruh pendengar setia BSI Radio. Bersama saya Aska Fadila di BSI News. Berita fakta bukan sekedar hoaks semata. Pada kali ini, kami akan menghadirkan rangkuman berita nasional dan internasional yang perlu Anda ketahui. Sebelum kita masuk ke berita utama, mari kita simak headline berita hari ini. Berita pertama, AI yang akan masuk ke dalam kurikulum mulai dari tahun ajaran baru. Berita kedua datang dari aksi demo ojol tuntutan keadilan di tengah jalan raya. Selanjutnya, lonjakan pengangguran jadi alarm bahaya bagi pemerintah. Selanjutnya, gemuruh semangat di Gelora Bung Karno, Sirkuit Nasional 2025. Selanjutnya, Jakarta Job Fair 2025. Ribuan peluang karir dibuka untuk pencari kerja. Selanjutnya, fenomena self-diagnosis meningkat. Masyarakat abaikan konsultasi medis. Selanjutnya, pagelaran wayang oleh Museum Wayang. Selanjutnya, Bavlion Run 2025 Run for Child Cancer. Selanjutnya, Jakarta kini lebih dekat. Pramono hadirkan kota yang terhubung dan inklusif. Selanjutnya, perayaan 100 tahun Sikh Temple Tanjung Priok, bukti kerukunan di tengah keberagaman. Selanjutnya, penertiban pedagang kaki lima oleh Dinas Perhubungan. Dan terakhir, sistem penerimaan murid baru 2025. Pendengar, perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau seringkali disebut dengan AI, kini tidak hanya merambah dunia industri, tetapi juga mulai menyentuh sektor pendidikan. Pemerintah dan sejumlah pihak kini tengah mengkaji langkah untuk memasukkan materi AI ke dalam kurikulum pendidikan, mulai dari jenjang dasar hingga menengah. Langkah ini dinilai penting agar generasi muda Indonesia tidak tertinggal dalam menghadapi era digital yang terus berkembang pesat. Untuk mengetahui tanggapan dari beberapa guru yang mengajar di sekolah menengah, berikut kami putarkan wawancara bersama Riani Putri SPD dan Zakia Sabutullah SPD. Berikut rekamannya. Kalau menurut tanggapan saya, AI yang akan masuk di kurikulum sekolah tahun depan itu sangat antusias ya. Karena kan itu terkait teknologi masa depan yang bisa membangkit semangat anak-anak untuk belajar lebih dalam tentang pengetahuan, tentang teknologi dan semacamnya itu. Jadi nggak ketinggalan zaman. Kalau dibilang seberapa siap, kita juga belum siap 100%. Karena kita pun sebagai pendidik atau sebagai guru, kita juga terus belajar. Ya, terus belajar, apalagi kita yang sudah guru-guru ini kan sudah berumur ya, gitu. Jadi harus lebih banyak belajar untuk kita tahu AI itu apa, penggunaannya seperti apa, caranya seperti apa, dan mengaplikasikan ke murid-muridnya itu seperti apa. Yang jelas kita harus terus adaptif ya, ibaratnya terus maju, mau belajar gitu kan. Terus dari pihak sekolah atau dari dinas terkait menyiapkan, yang jelas pasti harus ada infrastrukturnya disiapin gitu kan, nggak cuma SDM-nya aja, sama pelatihan-pelatihan gitu ya. Para pengemudi ojek online yang tergabung dalam gerakan demokrasi ojol terus menyuarakan aspirasi mereka. Mereka menentang berbagai kebijakan aplikator yang dianggap merugikan mitra pengemudi, termasuk skema tarif, sistem suspend, dan kurangnya perlindungan kerja. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang tuntutan dan harapan mereka, berikut wawancara bersama Iwan Setiawan selaku Ketua Umum dari Serikat Pengemudi Transportasi atau SEPETA. Berikut rekamannya. Jadi tujuan kami aksi ini bersatu dengan daerah-daerah yang lain di Indonesia adalah untuk menuntut perubahan-perubahan regulasi terhadap ojol ya, yang selama ini mereka merasa dirugikan, dia merasa tertindas dengan aturan-aturan yang dibuat oleh aplikator. Sampai saat ini tidak ada namanya pihak dari aplikator maupun tidak pihak pemerintah untuk berdiskusi dengan teman-teman yang aksi. Mereka tidak mau mungkin atau gimana ya, kita juga tidak tahu. Tetapi kami berharap dengan aksi ini semua tuntutan kawan-kawan itu terpenuhi. Kalau tuntutan ini tidak ditanggapi, kemungkinan besar kita akan melakukan aksi yang lebih besar. Akan ditumpahkan ke Jakarta seluruh daerah. Tingkat pengangguran di sejumlah wilayah masih menjadi persoalan yang cukup memprihatinkan. Meski berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah, seperti pelatihan keterampilan dan penyaluran tenaga kerja, kenyataannya masih banyak masyarakat yang kesulitan mendapatkan pekerjaan yang layak. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai efektivitas program Dinas Ketenagaan Kerja yang selama ini dijalankan, apa saja tantangan yang dihadapi, dan apa rencana jangka panjang Disnaker
terutama di daerah-daerah dengan angka pencari kerja yang terus meningkat. Untuk menjawab hal tersebut, kami telah mewawancarai Andi Mustajab dan Fionita Devia selaku perwakilan dari Disnaker yang akan menjelaskan kondisi di lapangan serta upaya yang tengah dilakukan. Berikut rekamannya. Jadi tantangan itu pasti ada dong setiap pekerjaan dan punya risiko. Terkait dengan risiko dan tantangan itu memang di setiap provinsi, di setiap kota negara apapun kalau bicara pengangguran tuh pastilah ada ya kan. Nah dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi sudah membuat beberapa regulasi dan upaya-upaya dalam menangani tantangan tersebut atau pengangguran tersebut, yang itu diantaranya program-program di sini ada rekan saya Ibu Pio dan Pak Moyo itu terkait program Job Fair. Jadi memang kalau dari sisi data ketenaga kerjaan, tingkat pengangguran terbuka di DKI Jakarta itu masih didominasi oleh lulusan pendidikan SMA dan SMK. Selain itu juga tingkat pengangguran terbuka dari sisi perguruan tinggi mengalami peningkatan beberapa tahun terakhir, meskipun secara kumulatif, secara provinsi angkanya persentasinya menurun. Nah, akan tetapi meskipun penganggurannya ini DKI Jakarta masih ada dan masih perlu menjadi perhatian, tingkat kesempatan kerja ini di DKI Jakarta masih yang tertinggi. Jadi masih banyak kesempatan kerja yang bisa dimanfaatkan oleh teman-teman. Dunia olahraga tanah air kembali diramaikan dengan digelarkan Sirkuit Nasional 2025. Salah satu ajang kompetisi bergengsi yang mempertaruhkan atlet-atlet terbaik dari berbagai cabang olahraga. Tahun ini, cabang olahraga baseball turut ambil bagian dalam gelaran Sirkuit Nasional 2025. Membawa semangat kompetitif dan sportivitas dari berbagai tim unggulan tanah air. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai pelaksanaan kegiatan ini, berikut kami hadirkan wawancara bersama Zakia selaku perwakilan penyelenggara. Berikut rekamannya. Jadi memang untuk olahraga softball sendiri di Jakarta itu fasilitasnya memang hanya ada di GBK untuk saat ini. Kalau di luar Jakarta mungkin di area Jabodetabek itu kita ada lapangan lagi, yaitu di Alsut, cuman memang tidak memungkiri untuk supaya acaranya bisa diselenggarakan di sana. Jadi memang semua base-nya lebih banyak untuk olahraga softball dan baseball, sampai slow pitch pun juga semuanya di Jakarta, jadi kita selenggarakannya di GBK. Yang pastinya di setiap event itu selalu masalahnya beda-beda, tapi yang pasti adalah tujuan kita itu ingin mengumpulkan semua daerah untuk datang dan mengikuti kompetisi ini, yaitu Kejurnas Base. Namun memang tidak semua daerah bisa ikut serta dalam kejuaraan ini. Bisa dikarenakan dana, bisa dikarenakan juga tidak ada pemainnya. Untuk saat ini kejuaraan nasional ini kan sebenarnya open ya. Open itu berarti dia dari skala semua umur itu bisa mengikuti. Harapannya adalah sebenarnya supaya bisa menginspirasi anak-anak muda di luar sana, yang terutama junior-junior, dan mereka juga supaya dapat kesempatan di kejuaraan ini untuk bermain bersama dengan seniornya. You're listening www.bsfm.com. BSI Radio, teriakan harimau. Capek macet? Naik Transjakarta solusinya. Dengan fasilitas jadwal tepat waktu, biaya terjangkau, dan punya jalur khusus tersendiri. Hemat waktu, hemat biaya. Untuk kota yang lebih baik, yuk kita naik Transjakarta. You're listening www.bsfm.com. BSI Radio, teriakan harimau. Upaya untuk menekan angka pengangguran dan mempertemukan pencari kerja dengan dunia industri kembali digelar melalui acara Jakarta Job Fair 2025. Acara bursa kerja tahunan ini menjadi salah satu momentum penting, khususnya bagi lulusan baru dan para pencari kerja aktif, untuk mendapatkan informasi dan peluang kerja dari berbagai perusahaan ternama. Untuk mengetahui lebih dalam mengenai pelaksanaan dan harapan dari kegiatan ini, berikut kami hadirkan wawancara bersama Mika Januar selaku perwakilan dari penyelenggaraan Jakarta Job Fair 2025. Berikut rekamannya. Ya, kita memang tujuannya untuk menjembatani aja perusahaan dengan pencari kerja. Apalagi kan saat ini kan pengangguran cukup banyak ya, gitu. Cuman memang antusias pencari kerjanya tuh beda-beda ya, karena seperti kayak di GBK sini, mereka tuh tahu mungkin level-levelnya ya, level untuk S1, S2. Jadi kalau di kita tempel lowongan pun nggak boleh.
gitu. Kalau kita mau tempel lowongan banyak sekali perusahaan-perusahaan dari luar kota yang TBK itu mau nitip lowongan, tapi kita nggak mau. Jadi kalau misalnya job fair di kita itu terbuka sistemnya. Jadi pencari kerja datang, mereka tidak kecewa, mereka sesuai dengan apa yang kita publikasikan, mereka datang bertemu langsung dengan HRD. Itu seperti itu. Pendengar, di era digital seperti sekarang ini sangat mudah untuk mendapatkan informasi kesehatan. Namun, kemudahan ini juga menyebabkan fenomena yang mengkhawatirkan, yaitu banyaknya orang mendiagnosis kondisi kesehatannya sendiri tanpa berkonsultasi terlebih dahulu. Dengan tenaga medis profesional, lantas apa yang akan terjadi dengan kebiasaan ini? Dan bagaimana masyarakat harus bertindak terhadap berita kesehatan yang tersebar luas di media sosial? Berikut rekaman wawancara dengan Dr. Ahwat. Karena dokter begini, mendiagnosa itu kan juga berdasarkan ya memang apa yang diperiksa, tapi adakah penyakit lain yang sedang diderita atau bagaimanakah riwayat kesehatannya atau bagaimana riwayat alerginya, itu kita harus tahu. Jadi nggak sembarangan. Itu pasti membahayakan apalagi secara jangka panjang, memang itu yang membahayakan untuk pemakaian obat-obat atau fenomena sekarang mendiagnosa sendiri. Kayaknya gua ini nih sakit radang tenggorokan, tapi kan belum tentu. Kalau memang itu keluhan, simptom namanya kalau bahasa kedokterannya. Tapi kan belum tentu, cuman gara-gara nelemnya sakit, dia bilang radang tenggorokan. Dia minum obat-obatan yang dia sendiri misalnya punya penyakit lambung gastritis. Ada obat-obatannya yang nggak boleh, obat radang terutama nggak boleh diminum orang. Bukannya nggak boleh gimana, itu pasti akan mengiritasi lambungnya, akan memperberat sakit lambung. Itu kan yang bahayanya di situ. Pendengar, tahun ini menjadi momen yang sangat bersejarah bagi umat Sikh di Indonesia, khususnya di wilayah Tanjung Priok, Jakarta Utara. Sikh Temple atau Gurdwara Tanjung Priok genap berusia 100 tahun sejak pertama kali didirikan. Perayaan 1 abad, tempat ibadah ini tidak hanya menjadi ajang syukur dan refleksi spiritual, tetapi juga memperkuat nilai-nilai toleransi, keberagaman, dan kebersamaan antar umat beragama. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang sejarah dan perayaan ke-100 Gurdwara ini, berikut kami hadirkan wawancara bersama Gyaniji Darwindar Singh, perwakilan dari Sikh Temple Tanjung Priok. Berikut rekamannya. Ini Bapak Menteri Agama, kemudian ada Menteri Kehutanan, Gubernur DKI, dan ada pejabat-pejabat lain. Kita hormati pejabat negara, ya kan, yang terkait dengan urusan agama. Mereka juga Pak Menteri itu baru pertama tahu bahwa ada orang Sikh, ada Sikh Temple, tapi begitu beliau lihat prasasti di situ diresmikan Pak Malik Fajar, Menteri Agama tahun 99, baru beliau mengatakan bahwa berarti saya baru tahu ini, terlambat tahu ada orang Sikh. Ternyata tahun 99 5 tahun yang lalu udah ada nih rumah ibadah ini kan gitu. Tapi sebelumnya tahun 25 kan. Cuma lokasi nggak di sini di pinggir pelabuhan. Pendengar, kepedulian terhadap anak-anak penderita kanker kembali dilakukan melalui kegiatan Bavlayan 2025, Run for Child Cancer. Acara lari ini rencananya akan digelar dalam waktu dekat dan menjadi bagian dari kampanye kemanusiaan yang bertujuan menggalang dukungan moral dan finansial bagi anak-anak yang tengah berjuang melawan kanker. Berikut rekaman wawancara bersama Fajrian selaku perwakilan penyelenggara. Bavlayan Sun itu yang buat Run for Children itu didedikasikan untuk anak-anak penderita kanker. Jadi Bavlayan Sun itu kan diadakan oleh atau dipersembahkan oleh Yayasan Lions Indonesia. Nah, Yayasan Lions Indonesia itu punya yang namanya Rumah Singgah Lions. Rumah Singgah Lions itu gunanya adalah untuk menampung anak-anak kanker yang sedang melakukan pengobatan ke Rumah Sakit Darmais. Jadi kan kalau anak-anak kanker itu kan ketika dia diobatin kemoterapi itu kan dia nggak bisa nginep ya. Karena kalau dia nginep pasti bakal mahal banget biayanya gitu kan. Jadi akhirnya mereka
setelah kemo tuh pulang ke rumah singgah. Dari sana sampai akhirnya masa pengobatannya habis, selesai gitu. Dan sekarang itu mereka tuh pengen memperluas. Jadi yang awalnya kapasitasnya untuk 16 pasien itu bisa sampai ke 64 nantinya. Kan juga untuk mendirikan atau menambah rumah singgah Lions itu kan juga butuh budget kan. Buff Lions Run itu tujuannya adalah untuk menggalang dana untuk pembuatan atau perluasan rumah singgah Lions itu. Kan sekarang tuh memang udah banyak banget kan event nari. Jadi kayak event nari itu di Indonesia tuh yang emang banyak banget. Tantangan pertama adalah bagaimana kita mengundang orang tuh untuk mau lari di acara kita. Yang kedua, karena akhirnya tadi banyak banget event nari di Indonesia atau di Jakarta, jadi akhirnya kita juga jadi misalnya kayak penentuan apa tuh medali, harga medali, desain apa segala macam itu jadi tantangan juga, karena para pelari itu biasanya juga dia ngelihat desain jersinya gimana sih, terus desain medalinya bagus apa enggak, terus dapat respectnya apa aja gitu loh. Nah yang kayak gitu-gitu tuh berpengaruh sebenarnya. You're listening www.bcfm.com. BC Radio, teriakan harimu. Capek macet? Naik Transjakarta, solusinya. Dengan fasilitas jadwal tepat waktu, biaya terjangkau, dan punya jalur khusus tersendiri. Hemat waktu, hemat biaya. Untuk kota yang lebih baik, yuk kita naik Transjakarta. You're listening www.bcfm.com. BC Radio, teriakan harimu. Selamat siang pendengar, saya Putri Esa melaporkan langsung dari Terowongan Kendal, Duku Atas, Jakarta Pusat. Dalam rangka program Jakarta Kini Lebih Dekat. Program ini bagian dari komitmen pemerintah provinsi dalam menghadirkan pelayanan publik yang cepat, transparan, dan mudah dijangkau oleh seluruh warga Jakarta. Dalam pidatonya, Gubernur Pramono menyampaikan bahwa program ini meliputi berbagai sektor, mulai dari layanan kependudukan, transportasi, hingga pelaporan keluhan warga yang kini dapat diakses melalui aplikasi dan kanal digital terpadu. Mengenai Jaki sendiri sekarang akan di-relaunching pada hari ini karena kita tahu ada 11 fitur baru di Jaki yang memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk menyampaikan, melaporkan kepada pemerintah DKI Jakarta. Bahkan saya tahu salah satu yang viral sekarang adalah panic button yang sekarang banyak di press diminta untuk hadir, apakah itu jeker ataukah jek ambulan dan sebagainya atau pasukan putih. Ini menunjukkan bahwa masyarakat sekarang ini betul-betul sudah sangat menyadari peran ataupun fungsinya Jaki. Pendengar, ketertiban umum dan kelancaran lalu lintas di wilayah perkotaan terus menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Salah satu tantangan terbesar adalah keberadaan pedagang kaki lima yang berjualan di badan jalan dan trotoar, serta berbagai pelanggaran lalu lintas yang dapat mengganggu kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan. Dinas Perhubungan pun mengambil langkah tegas dengan melakukan penertiban terpadu di sejumlah titik rawan pelanggaran. Penertiban ini bertujuan untuk menciptakan ruang kota yang lebih tertib, aman, dan nyaman bagi semua pihak. Untuk mengetahui lebih jauh mengenai langkah-langkah yang diambil, serta pendekatan yang diterapkan dalam proses penertiban, berikut kami hadirkan wawancara bersama Danru Aceng Supriyatna, perwakilan dari Disub. Berikut rekamannya. Ya, pertama ada beberapa poin. Langkah pertama ya kita persuasif, pendekatan, lanjut pengarahan, dan langkah keduanya itu langkah terakhir ya mungkin penindakan. Jadi kita juga menindak itu tidak asal menindak tapi berdasarkan satu kemanusiaan, ya kan. Contohnya kalau kaki lima mungkin kemanusiaan, pendekatan persuasif dengan pedagang. Nah, kalau dari petugas Disub kan sesuai dengan tupoksi masing-masing dari Disub, pengaturan, pengawasan, pengendalian lalu lintas, yaitu contohnya kita pendekatan persuasif dengan para pengunjung agar menempatkan kendaraan pada tempatnya yang sudah disediakan. Pendengar, Museum Wayang kembali menggelar jadwal pagelaran wayang untuk publik. Ini adalah bagian dari upaya mereka untuk mempertahankan budaya dan pengetahuan bagi masyarakat. Pagelaran ini tidak hanya menampilkan seni tradisional, tetapi juga menjadi tempat di mana generasi muda berinteraksi dengan warisan budaya Nusantara. Berikut rekaman wawancara terkait pagelaran wayang dengan Sumardi selaku penyelenggara. Pergelaran wayang publik ini sengaja disajikan di tengah-tengah masyarakat secara umum ya, entah di tempat ini atau di tempat 5 wilayah nanti yang ditentukan sesuai jadwal. Gitu. Ini yang pertama wayang di ruang publik.
untuk tahun ini ya. Kemudian malam ini akan menyajikan wayang kulit Surakarta dengan gaya milenial, yang mana nanti Dalang akan menampilkan ekstra kolaborasi. Bahasanya bukan hanya bahasa Jawa, tapi bahasa Indonesia, bahkan bahasa Inggris, ya bisa nanti dicampur itu. Bahkan suluknya, suluk tahu nggak suluk? Tahu Pak. Nyanyian sang dalang itu namanya suluk. Itu nanti juga bisa dengan bahasa Indonesia. Nanti disaksikan sendiri. Kalau sudah pernah buka di YouTube Ki Guno Tali Jendro, ya Ki Gunarto Guno Tali Jendro di YouTube sudah banyak. Cek di situ. Menjelang tahun ajaran baru, perhatian masyarakat kembali tertuju pada pelaksanaan sistem penerimaan murid baru 2025 atau SPMB. Setiap tahunnya, sistem ini selalu menjadi sorotan karena menyangkut akses pendidikan yang adil dan merata bagi seluruh calon peserta didik. Berikut rekaman wawancara Sukamto dan Ira Mulyawi Rahma selaku pihak sekolah dari SDN Tebet Barat 01. Jadi untuk memastikan bahwasannya SPMB ini berjalan transparan, maka pertama kami buka yang namanya satu posko pelayanannya, di mana posko tersebut bisa diakses oleh siapa saja melalui baik secara fisik datang kemari menanyakan dan lain sebagainya. Yang kedua, kami pampang juga pengumuman, di mana yang berisi pengumuman tersebut berisi tentang syarat dan ketentuan untuk penerimaan dalam sistem SPMB, termasuk waktu dan jalur-jalur yang bisa dilalui, begitu. Di DKI khususnya ya, kita selalu berkoordinasi karena kita pun ada pertemuan-pertemuan, ada duknis, ada surat edaran juga untuk tidak melakukan praktik kecurangan ya, terutama itu kan sudah online semuanya berdasarkan sistem. Jadi sudah ada rumusnya, sudah ada aturannya semua. Dikhawatirkan tidak ada hal-hal yang bersifat kecurangan itu, karena dari segi umur, dari segi domisili, kartu keluarga, semuanya kita sudah by sistem. Kayak kalau domisili kan dari Dukcapil ya, dari Dukcapil itu kita juga sudah berkoordinasi dengan Dinas Dukcapil itu. Jadi dari alamat maupun umur sudah terintegrasi semuanya. You're listening www.bsfm.com. BSI Radio, Curiakan Harimu. Mau kuliah berkualitas dengan biaya terjangkau? Universitas Bina Sarana Informatika jawabannya. BSI menawarkan program studi teknologi informasi, bisnis, dan komunikasi dengan fasilitas modern dan dosen berpengalaman. Kampus strategis di berbagai lokasi, jadwal kuliah fleksibel, dan peluang karir yang luas. Gabung sekarang dan wujudkan masa depanmu yang cemerlang. Universitas Bina Sarana Informatika, siap kerja, siap wirausaha. Informasi pendaftaran di www.bsi.ac.id atau hubungi 021 29 38 5139. Kuliah BSI aja. You're listening www.bsfm.com. BSI Radio, Curiakan Harimu. Pendengar, itulah rangkaian berita pilihan hari ini di dalam BSI News. Sumber informasi terpercaya, mahasiswa, dan masyarakat. Terus update kabar terbaru dan inspiratif bareng kami. Saya Aska Fadila, pamit undur diri, tetap semangat, tetap kritis, dan terus jadi bagian dari perubahan positif. Berita fakta bukan sekedar hoax semata. Sampai jumpa di esok hari, hanya di BSI News.